warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sanitasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang administrasi ketetausahaan sekolah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari administrasi ketetausahaan sekolah tersebut. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan sebuah negara. Apabila pendidikannya bagus, maka kemungkinan bangsa itu sendiri akan lebih maju. Namun, apabila pendidikannya kurang bagus, maka bangsa pun kurang bagus dan bangsanya juga akan sulit untuk maju. Pendidikan yang bagus diharapkan agar dapat membantu penduduk suatu negara memiliki kemampuan yang lebih baik dan memiliki moral yang bermartabat, serta memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menghadapi suatu permasalahan atau perbedaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar tersebut, suatu instansi sekolah diperlukan suatu bagian yang mendukung kegiatan tersebut. Bagian tersebut yaitu ketetausahaan sekolah. Tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar agar belajar dengan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Nah, dengan berkembangnya seperti sekarang atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, fungsi tata usaha harus lebih ditingkatkan kualitasnya, terutama mengenai teknologi informasi ataupun lebih dikenal dengan era komputerisasi. Nah, hal ini bertujuan lebih mengefektifkan pekerjaan serta untuk memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, setiap staf atau tata usaha diharuskan menguasai teknologi yang ada. Keberadaan tata usahaan di setiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan pengembangan zaman teknologi informasi yang dapat lebih mengaktifkan kinerja dari tata usaha ini. Selanjutnya, administrasi ketetausahaan itu merupakan sebuah subsistematis organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah berkegiatan utamanya adalah mengurus segala sesuatu berbentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Dan bila dilihat dari pengertian di atas, maka tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat menyurat saja. Nah, tetapi juga menyangkut semua bahan, keterangan, dan informasi yang berwujud warkat. Nah, ketetausahaan ini menjadi penting karena ketetausahaan ini dapat membantu dalam mempermudah sistem yang lain seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi, dan personel, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, ada istilah yang disebut dengan mekanisme bantu. Artinya, kegiatan yang berketetausahaan sekolah dapat dipergunakan untuk membantu kepemimpinan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam efisiensi proses administrasi dengan data yang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang sekolah adalah mengatur atau tata letak dari peralatan, mesin,
dan sebagainya pada suatu ruangan yang tersedia. Tata ruang sekolah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti pencahayaan, bangunan, kondisi udara, dan tingkat kebisingan atau suara. Tata ruang berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout, atau sering disebut sebagai layout. Nuraida mengatakan bahwa tata ruang kantor adalah mengatur ruangan kantor serta menyusun alat-alat perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberi sarana bagi pekerja. Setelah memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung, sasarannya yaitu seperti berikut. Yang pertama, persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua, ruangan yang digunakan demi keuntungan terbesar. Yang ketiga, di sini ada pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan, seperti listrik, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, pelayanan yang harus disediakan bila ada pelayanan seperti pelayanan siswa, wali murid, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk orang. Selanjutnya, menyediakan untuk dapat melihat staf yang bekerja. Selanjutnya, memiliki loyalitas pada kelompok kerja yang dibantu perkembangannya. Berikut ada komunikasi dan arus kerja yang dipermudah. Selanjutnya, gerakan juru tulis di antara meja kerja dan arsip dan sebagainya dipermudahnya. Selanjutnya, operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri. Selanjutnya, campur tangan antara pegawai dihindari. Nah, oleh karena itu, para ahli membagikan konsep tata ruang secara garis besar dalam 4 bagian, yaitu ada konsep tata ruang kantor yang tertutup, ada konsep tata ruang kantor yang terbuka, ada konsep tata ruang kantor yang berpanorama, yang keempat ada konsep tata ruang kantor yang bersekat atau terpisah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Administrasi merupakan sistem organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah berkegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan investasi barang, dan guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi ketatausahaan sekolah ini, seperti merencanakan penggunaan ruangan-ruangan di sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas, mengajar dan menyelidiki buku-buku sumber bagi dan bahan ajar, dan mempelajari bagi peserta didik dan berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sanitasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari administrasi ketatausahaan sekolah tersebut. Nah, pendidikan
dan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan sebuah negara. Apabila pendidikannya bagus, maka kemungkinan bangsa itu sendiri akan lebih maju. Namun, apabila pendidikannya kurang bagus, maka bangsa pun kurang bagus dan bangsanya juga akan sulit untuk maju. Pendidikan yang bagus diharapkan agar dapat membantu penduduk suatu negara memiliki kemampuan yang lebih baik dan memiliki moral yang bermartabat, serta memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menghadapi suatu permasalahan atau perbedaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar tersebut, suatu instansi sekolah diperlukan suatu bagian yang mendukung kegiatan tersebut. Bagian tersebut yaitu ketatausahaan sekolah. Tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar agar belajar dengan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Nah, dengan berkembangnya seperti sekarang atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, fungsi tata usaha harus lebih ditingkatkan kualitasnya, terutama mengenai teknologi informasi ataupun lebih dikenal dengan era komputerisasi. Nah, hal ini bertujuan lebih mengefektifkan pekerjaan serta untuk memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, setiap staf atau tata usaha diharuskan menguasai teknologi yang ada. Keberadaan tata usahaan di setiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan pengembangan zaman teknologi informasi yang dapat lebih mengaktifkan kinerja dari tata usaha ini. Selanjutnya, administrasi ketatausahaan itu merupakan sebuah subsistematis organisasi. Dalam hal itu adalah organisasi sekolah berkegiatan utamanya adalah mengurus segala sesuatu berbentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan inventarisasi barang. Dan bila dilihat dari pengertian di atas, maka tata usaha tidak hanya menyangkut kegiatan surat menyurat saja. Nah, tetapi juga menyangkut semua bahan, keterangan, dan informasi yang berwujud warkat. Nah, ketatausahaan ini menjadi penting karena ketatausahaan ini dapat membantu dalam mempermudah sistem yang lain seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi, dan personel, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, ada istilah yang disebut dengan mekanisme bantu. Artinya, kegiatan yang berketatausahaan sekolah dapat dipergunakan untuk membantu kepemimpinan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat melancarkan, meningkatkan efektivitas dalam efisiensi proses administrasi dengan data yang diperlukan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang sekolah adalah mengatur atau tata letak dari peralatan, mesin, dan sebagainya pada suatu ruangan yang tersedia. Tata ruang sekolah dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti pencahayaan, bangunan, kondisi udara, dan tingkat kebisingan atau suara. Tata ruang berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering disebut sebagai layout.
Nuraida mengatakan bahwa tata ruang kantor adalah mengatur ruangan kantor serta menyusun alat-alat perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberi sarana bagi pekerja. Setelah memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung, sasarannya yaitu seperti berikut. Yang pertama, persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Yang kedua, ruangan yang digunakan demi keuntungan terbesar. Yang ketiga, di sini ada pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan seperti listrik, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, pelayanan yang harus disediakan bila ada pelayanan seperti pelayanan siswa, wali murid, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk orang. Selanjutnya, menyediakan untuk dapat melihat staf yang bekerja. Selanjutnya, memiliki loyalitas pada kelompok kerja yang dibantu perkembangannya. Berikut ada komunikasi dan arus kerja yang dipermudah. Selanjutnya, gerakan juru tulis di antara meja kerja dan arsip dan sebagainya dipermudahnya. Selanjutnya, operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri. Selanjutnya, campur tangan antara pegawai dihindari. Nah, oleh karena itu, para ahli membagikan konsep tata ruang secara garis besar dalam 4 bagian, yaitu ada konsep tata ruang kantor yang tertutup, ada konsep tata ruang kantor yang terbuka, ada konsep tata ruang kantor yang berpanorama. Yang keempat, ada konsep tata ruang kantor yang bersekat atau terpisah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Administrasi merupakan sistem organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah berkegiatan utamanya adalah mengurus segala bentuk administrasi sekolah, mulai dari surat menyurat sampai dengan investasi barang, dan guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi ketatausahaan sekolah ini, seperti merencanakan penggunaan ruangan-ruangan di sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas, mengajar dan menyelidiki buku-buku sumber bagi dan bahan ajar, dan mempelajari bagi peserta didik dan berperan dalam surat menyurat di lingkungan sekolah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.